Sebagai seorang profesional, saya memiliki pengalaman kerja sejak 30 tahun yang lalu ya, mulai dari pegawai Telkom. Saat itu saya mendapat kesempatan untuk melakukan transformasi khususnya berkaitan dengan bidang SDM, proses-proses restaffing pegawai lebih dari 5.000 orang ya. Dan kemudian juga saya saat itu berkesempatan untuk melakukan kegiatan leadership development program untuk menyiapkan para kader-kader pimpinan Telkom agar siap dalam mengembangkan tugas. Berikutnya juga saya pernah mendapat kesempatan untuk menjadi pimpinan unit assessment center atau senior general manager di Telkom yang mengelola program assessment baik di Telkom maupun di BUMN dan perusahaan lainnya. Karena saat itu kita juga melayani permintaan layanan assessment center di luar Telkom. Dan pengalaman menarik yang pernah saya dapatkan juga adalah saat saya ditugaskan menjadi direktur di Infomedia. Waktu itu pernah dalam dua posisi direktur Human Capital dan direktur Engineering Solution. Yang menarik adalah saat saya harus melakukan perusahaan kami ya, saat itu melakukan restrukturisasi ya, di mana Infomedia di-split menjadi dua perusahaan yang sebelumnya bergabung antara pengelolaan aspek media, bisnis media dan bisnis kontak center, dan kemudian di-split satu perusahaan fokus tetap di kontak center di Infomedia, satu lagi ngurusin media, termasuk mungkin saat dulu ada namanya Yellow Pages ya, nah menjadi perusahaan MD Media. Di situ saya harus melakukan split dua perusahaan dan alhamdulillah itu berjalan dengan berhasil. Pengalaman berikutnya juga yang menarik adalah saat saya ditugaskan sebagai Presiden Director ya, di lembaga kesehatannya Telkom, dan waktu itu sedang maraknya wabah COVID ya di Indonesia, dan itu tidak mudah saya kira, tapi alhamdulillah dapat kami lalui dengan baik, dan Telkom menjadi salah satu perusahaan atau BUMN yang dianggap cukup berhasil ya untuk bisa mengelola fase-fase sulit tersebut di era COVID dengan menekan sedikit mungkin korban, menekan sedikit mungkin mereka yang sakit melalui program-program mulai dari pencegahannya, kemudian penanganan mereka yang terkena sakit, dan kemudian pemulihannya sehingga tidak sampai mengganggu performa perusahaan. Dan berikutnya saya setelah dari Telkom mendapat kesempatan bergabung di Prastia Mulia Executive Learning Institute, dan saya ditugaskan sebagai Deputy Director dari Assessment Service. Pada saat saya mendapat tanggung jawab tersebut, saya mulai menata ya kegiatan atau pelayanan assessment center yang ada di Prastia Mulia ELI singkat. Dan waktu itu saya mulai dengan membuat sebuah program baru yang kami sebut dengan SMALLAB. SMALLAB itu adalah singkatan dari Strategic Management Operational Level Assessment Program. Jadi ada tiga level assessment program yang kita lakukan. Untuk level strategik seperti director atau seperti vice president, board management itu board manager dan GM, dan level yang lebih operasional di assistant manager, supervisor. Dan alhamdulillah program semua itu berjalan dengan baik, mendapat banyak permintaan dan bahkan telah hak cipta tersendiri ya terhadap produk tersebut. Berikutnya juga saya tentunya bersama teman-teman di assessment service Prasmol ELI juga mengembangkan berbagai produk lain. Salah satunya yang saya kerjakan itu adalah membuat studi kasus, karena terutama untuk pemilihan para direksi BUMN itu selain tadi yang assessment center juga diperlukan penilaian terhadap yang disebut dengan professional qualification, menyangkut berbagai bidang ya, seperti keuangan, marketing, operation, human capital, dan teknologi. Dan itu harus dibuat studi kasusnya, dan para calon kandidat tadi itu diminta bagaimana dia mengerjakan itu dan bagaimana performanya. Dan saya sendiri kemudian merancang sebuah kasus yang bisa melakukan penilaian terhadap tadi yang disebut dengan professional qualification tadi. Dan sekarang juga kami sedang mengembangkan, saya dibantu teman-teman di assessment service, mengembangkan yang disebut dengan kompetensi measurement analysis ya, di mana itu sebuah tool untuk mengetahui kebutuhan kompetensi dari baik itu suatu posisi, jabatan, organisasi atau perusahaan. Nah, setelah dilakukan identifikasi itu akan ketahuan nanti, oh ternyata perusahaan ini membutuhkan kompetensi misalnya leadership, decision making skill, planning, dan seterusnya. Posisi ini ternyata membutuhkan kemampuan atau kompetensi seperti customer orientation, kemudian business acumen, dan seterusnya. Demikian juga bisa dengan unit ya, membutuhkan mungkin kompetensi tertentu. Alat itu akan membantu mempermudah klien-klien kami untuk mengetahui kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan. Dan tentu berbarengan dengan itu kita juga mengembangkan berbagai tool-tool yang berkaitan dengan assessment dan pengembangannya, termasuk yang tersebut selain assessment center adalah development center ya. Banyak tools yang kita kerjakan, mulai mempersiapkan seseorang menjadi asesor atau asesor training, membuat seorang handal menjadi asesor ya, semacam improvement
assessor capabilities. Kemudian adalah membuat seseorang mungkin lebih memiliki keterampilan untuk memberikan feedback dalam konteks assessment center. Jadi memberikan feedback terkait dengan hasil-hasil assessment center. Dan banyak produk-produk lain yang bisa kami support dari sisi hal-hal yang berkaitan dengan assessment center, baik itu tools, program, pengembangan, dan konsultasi. Saya kira itu ya, sebagian besar pekerjaan-pekerjaan atau pengalaman saya selama ini, dan itu memberi kontribusi buat diri saya untuk semakin terus berkembang dan juga bermanfaat baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat.